ketika kita banyak harta, banyak kekayaan, seperti hartanya banyak melimpah, mungkin kita pikir kita akan hidup harmonis dengan istri kita. Kita akan hidup harmonis dalam berkeluarga. Tapi kenyataannya banyak yang orang ekonominya serba berlebihan, ekonominya serba kecukupan, bahkan kaya raya, ternyata tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Di situ tidak ada keharmonisan di dalam berumah tangga. Ya. Makanya dari situ saja sudah kita ambil kesimpulan bahwa kekayaan itu tidak akan menjamin keharmonisan di dalam rumah tangga. Seperti itu diantaranya. Wal faqatu dzatiyah la tarfa'uha al-awarid. Sesuatu yang sifatnya baru itu tidak akan bisa menghilangkan rasa butuh atau sifat butuh yang bersifat dzati. Sebagaimana yang pembahasan kemarin bahwa kita itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, secara pasti itu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluknya itu diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang butuh kepada Allah. Itu sudah bersifat dzati. Ya, yang istilah dzati itu yang sudah jadi barang pasti butuh, tidak diragukan lagi bahwa manusia itu, seluruh makhluk itu butuh kepada Allah. Maka sesuatu yang baru muncul, yang bersifatnya baru muncul itu tidak akan bisa merubah atau menghilangkan sifat-sifat yang bersifat dzati, perkara yang bersifat dzati. Seperti kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat dzati apa? Sifat awarid apa? Sifat yang baru muncul itu seperti apa? Seperti sehat, kekayaan, kemampuan. Itu semuanya kekayaan, kesehatan, kemampuan, itu semuanya adalah bersifat aridi, sesuatu yang bersifat baru. Sesuatu yang bersifat baru tidak akan bisa merubah atau menghilangkan sesuatu yang bersifat dzati. Makanya ketika seorang kaya pun tidak akan bisa menghilangkan status dirinya fakir dihadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar atau tidak, orang kaya itu tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar atau tidak, mengakui atau tidak, orang yang kaya itu tidak akan bisa akan selalu tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat butuh kita kepada Allah itu sudah bersifat dzati.
Yang bersifat dati itu sudah harga mati, tidak bisa dirubah lagi. Seperti itu. Contohnya seorang wanita atau sebagai seorang kita diciptakan sebagai seorang laki-laki. Maka ketika kita didandani seperti wanita pun, dipakein bedak, lipstik, pakai rok atau pakai celana wanita, sebagaimana kita dandani seperti wanita pun tetap karakter kita tidak bisa hilang sebagai laki-laki. Nah, seperti itu. Ketika diciptakan oleh Allah, kita itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki kemampuan, yang selalu membutuhkan kepada Allah. Sesuatu yang datang pun ketika kita diberi kekayaan, ketika kita diberi jabatan, kemampuan, kekuasaan, kesehatan, tetaplah kita itu statusnya adalah orang hamba yang lemah, yang selalu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu perlu kita sadari bahwa ketika kita dalam kondisi sedang lapang, ketika kita dalam kondisi sehat, ketika kita sedang dalam kondisi ekonominya baik, aman-aman saja, jangan lupa kita itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang lemah, yang selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ketika kita sudah menyadari tiap napas kita, tiap detik kita, tiap gerakan kita akan hal semacam itu, maka kita akan selalu terkontrol, sehingga ketika datangnya kesehatan kepada kita, sehingga ketika datangnya kelapangan, kekayaan dan sebagainya, jabatan dan sebagainya datang kepada kita, kita tidak akan terbuai dan kita tidak akan terjerumus kepada jurang kehinaan. Seperti itu. Jadi sudah harga mati. Maksud sifat dati itu adalah sifat yang sudah jadi harga mati. Kita itu diberikan sifat oleh Allah itu adalah makhluk yang lemah. Semua makhluk pun itu adalah melemah. Yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang kuat melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang kaya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seperti itu. Jadi tidak akan bisa. Makanya coba aja lihat orang sekalipun ketika sehat, banyak orang yang kondisi sehat tapi hidupnya nggak pernah bahagia. Seperti itu. Banyak orang yang sehat justru ketika dia ingin menyelesaikan satu pekerjaan justru dia tidak mampu. Ketika dia sehat, ketika ada satu masalah justru tak bisa menyelesaikannya. Banyak yang kejadian semacam itu. Berarti kita ketika sehat itu tidak boleh sombong, harus sadar bahwa kita itu tetap membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sehatnya saja sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehatnya saja sudah diberikan. Seperti itu, mau gagah seperti apa kita, mau sombong seperti apa, nggak layak kita sombong dikarenakan kita sehat. Ketika kita diberikan keluasan rizki, kekayaan, banyak. Ada kalanya orang kaya itu ketika menghadapi masalah dia justru nggak mampu menyelesaikannya. Justru dia malah pusing. Justru dia itu malah gagal dalam menyelesaikan permasalahan. Dipikirnya dengan kekayaan bisa menyelesaikan masalah. Seperti orang kaya. Orang kaya ketika kondisi ekonominya bagus, kekayaannya nggak terhitung, banyak di mana-mana, tapi Allah berikan cobaan, anaknya sakit atau istrinya sakit, dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa menolong anak istrinya, berobat kemana-kemana, tapi Allah takdirkan anak itu meninggal, istrinya meninggal, tidak punya kekuatan apa-apa, hanya bisa pasrah.
Berarti di situ saja kita itu sadar bahwa kekayaan kita nggak bisa menyelamatkan anak kita. Kekayaan kita nggak bisa menyelamatkan istri kita. Seperti itu diantaranya. Mungkin bagi kita secara sempit pemikirannya, ketika kita banyak harta, banyak kekayaan, seperti hartanya banyak melimpah, mungkin kita pikir kita akan hidup harmonis dengan istri kita. Kita akan hidup harmonis dalam berkeluarga. Tapi kenyataannya banyak yang orang ekonominya serba berlebihan, ekonominya serba kecukupan, bahkan kaya raya, ternyata tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Di situ tidak ada keharmonisan di dalam berumah tangga. Makanya dari situ saja sudah kita ambil kesimpulan bahwa kekayaan itu tidak akan menjamin keharmonisan di dalam rumah tangga. Seperti itu diantaranya. Ketika kita memiliki jabatan, mungkin bagi kita kalau kita memiliki jabatan seolah-olah apa yang kita inginkan pasti mudah untuk diraih. Kita punya kekuasaan, tapi kenyataannya ketika kita memegang jabatan pun, ketika ingin menuju satu program saja terkadang banyak hambatan, banyak kesulitan, sehingga kita sampai dari tahun ke tahun program itu belum juga kelar. Seperti itu diantaranya. Berarti kita sadar bahwa semua yang baru, awarid, sesuatu yang baru itu tidak akan bisa menghilangkan, menghapus sifat yang sudah jadi harga mati. Harga mati kita apa? Sifat apa yang jadi harga mati kita? Kita itu sifatnya tidak mampu, lemah, dan tidak berdaya. Selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sesuatu yang baru datang kepada kita, kekayaan, kesehatan, kemampuan, itu tidak akan bisa menghilangkan status kita sebagai hamba yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya. Jadi jikalau kita sudah tahu bahwa kita itu diciptakan harga mati sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang selalu bergantung kepada Allah, maka tidak layak kita untuk sombong. Ingat, dimanapun kita melakukan kesombongan, Allah selalu memantau kita. Allah tahu kita. Sekalipun kita ngumpet dimanapun, ketika kita melakukan kesombongan, Allah tahu. Seharusnya kita malu jikalau kita melakukan tindakan takabur, sombong, dikarenakan sekalipun kita itu berbicara kepada seseorang, ingat Allah selalu memantau, melihat gerak-gerik kita, perbuatan kita. Sehingga jikalau kita ada orang gini contohnya, seperti ada orang yang ahli di dalam satu bidang. Contohnya orang itu terkenal di dalam hal membuat makanan, seperti spesialis membuat kue, ahlinya dia itu spesialis ahli membuat kue. Ketika kita baru belajar, kemudian kita bisa bikin kue, terus kita bilang kepada orang lain merasa kita itu ahli. Jikalau bilang kita merasa ahli, mungkin kalau kita mampu membuat kue, terus bilangnya sama orang yang tidak bisa kue, yang mungkin lebih layak gitu. Seperti itu. Karena mungkin kita akan dibilangnya hebat. Tapi ketika kita berbicara, kita sombong dengan keahlian kita membuat kue yang baru belajar itu, dia bilangnya memang berbicara di hadapan orang yang tidak bisa membuat kue, tapi di situ disaksikan ada orang ahlinya membuat kue. Apakah kita sanggup?
menyombongkan skill kita dihadap kepada orang lain. Tidak. Kalau kita sadar bahwa kita itu selalu dipantau oleh Allah, kita tidak akan berbicara kepada siapapun, tidak akan sombong. Karena merasa muraqabah. Itulah makom muraqabah, itu adalah makom di mana seolah-olah Allah itu selalu memantau kita. Yaitu Allah selalu melihat kita. Itulah makom ihsan. Seolah-olah ketika kita beribadah kepada Allah, kita selalu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, selalu menyaksikan Allah, selalu kita itu merasa dilihat oleh Allah, didengarkan oleh Allah. Maka ketika kita didengarkan oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, ya kita akan selalu menjaga attitude, menjaga sopan santun. Seperti itu diantaranya. Tuh diantaranya. Makanya kalau orang merasa dirinya tidak, ya kalau gini, mungkin kalau orang yang tuli dan matanya nggak ngeliat, ngomong sembarangan, ngomong di hadapan orang yang istilahnya kemampuannya lebih apa tuh, lebih tinggi dari dirinya, skillnya lebih mapan dari dalam segala bidang lah contohnya, di hadapan orang yang skillnya lebih tinggi. Kalau orang yang buta dan tuli itu mungkin dia seenaknya aja bilang. Tapi kalau orang yang bisa matanya melihat, terus seumpamanya telinganya bisa mendengar, mungkin dia lihat-lihat dulu. Kalau misalnya kita punya baju kita itu seolah gini lah, kita memakai baju, mungkin pikiran kita itu baju kita itu bagus, itu harganya kita tahu, harga baju kita itu murah. Ada orang pakai baju yang bermerek, harganya pasti lebih mahal dan dipakainya pun lebih pantas sama orang, sama contoh sama teman kita itu pakai baju bermerek, terus di samping bermerek udah mahal, dipakainya itu pantas, enak dipandangnya. Mungkin ketika kita ingin menyombongkan baju yang kita pakai itu, mikir dua kali, ada perasaan malu. Kita itu murahan, baju kita itu murahan. Masa bersombong di hadapan orang yang bajunya lebih bagus? Ya malu. Seperti itu. Dan mungkin kecuali kitanya itu nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar. Mungkin sombongnya itu dia nggak ngelihat kelebihan teman kita. Jadi seolah-olah yang dilihat itu dirinya merasa lebih bagus. Seperti itu orang yang buta mata hatinya, dia seenak udel, sombong, takabur, merasa dirinya hebat. Dia nggak sadar bahwa ada yang lebih hebat dan menyaksikan omongan tindakannya. Itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu diantaranya. Yang pentingnya kita itu selalu senantiasa, mudah-mudahan Allah berikan kita di posisi makom muraqabah, yang selalu merasa diri kita itu, Allah itu selalu memantau diri kita. Makanya ketika sudah berada di makom muraqabah, maka kita akan senantiasa menjaga adab, attitude di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita sedang berhadapan dengan manusia, dengan makhluknya, tetap karena yang kita rasakan itu, sekalipun berhadapan dengan orang, dengan siapapun, seolah-olah manusia itu tidak ada, makhluk itu tidak ada, yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada teman kita yang datang berbicara, dia tidak akan mampu berbicara jikalau tidak digerakkan oleh Allah. Maka datangnya teman itu, disitulah ada CCTV-nya Allah, disitulah adanya Allah. Itulah makomnya, makom muraqabah. Seperti itu, merasa diawasi terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sudah berada di makom muraqabah, dia akan senantiasa taat kepada Allah ala kulli halin wal waqtin wa waqtin. Maka dia selalu menjaga adabnya pada setiap kondisi dan setiap waktu. Itu jadi ketika berhadapan
dengan orang yang pintar, kita akan tawadu. Berhadapan dengan orang yang tidak pintar pun kita akan tawadu. Kita berhadapan dengan orang kaya, kita tawadu. Berhadapan dengan orang miskin pun kita tawadu. Itulah orang yang selalu berada di maqam muraqabah. Berhadapan dengan seorang ulama kita tawadu. Berhadapan dengan orang biasa pun kita akan tawadu. Itulah maqam muraqabah. Maqam muraqabah itu ala kulli halin. Seperti itu diantara di saat dirinya sehat tawadu, di saat dirinya sakit pun tawadu, di saat dia punya jabatan tawadu, di saat nggak punya jabatan pun dia akan tawadu. Itulah maqam muraqabah. Seperti itu diantaranya. Nah, mudah-mudahan manfaat bisa diamalkan sekalipun sedikit. Istilahnya menjadikan sebuah obat yang menjadikan kita yang tadinya ruhaninya sakit menjadi ruhnya itu sehat. Amin ya robbal alamin.